Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 99. Oke, langsung usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kelompok Muchan sekarang sudah berada di dalam lautan energi, namun Susuan terjebak dan kemudian dia berkata pada Muchen untuk meninggalkan dirinya saja. Namun setelah mendengarkan omongan dari Susuan ini membuat Muchen merasa bimbang. Dia tidak tega jika harus meninggalkan gadis tersebut. Melihat keraguan di mata dari Muchen, Susuan terus meyakinkan jika dia pasti akan baik-baik saja. Muchen pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan tidak menunggu Susuan lagi. Muchen juga segera mengaktifkan kekuatan dari tubuh dewa petirnya hingga saat ini kekuatannya kembali meroket dengan cepat. Di samping Muchen ada Luoli yang juga telah mengaktifkan kekuatan spiritual yang mengalir di permukaan tubuhnya. Melihat dua energi ini, Shen Changsen dan juga Li Xuantong yakin jika mereka tidak akan bisa secepat Muchen dan juga Luoli kali ini. Sementara pada kelompok yang lainnya, hal yang sama juga telah terjadi. Namun saat ini di bagian terdepan, hanya kapten-kapten mereka yang menduduki posisi pertama. Hal ini jelas berbeda dengan Muchen karena satu anggotanya yakni Luoli mampu setara dengan dirinya. Waktu pun berlalu begitu cepat. Lautan spiritual yang awalnya cukup tenang kali ini mulai menunjukkan sebuah pergerakan yang memberikan tekanan luar biasa. Menyadari hal seperti ini, Muchen segera memberitahukan kepada anggotanya untuk berhati-hati. Ketika Muchen menoleh ke belakang, sebuah pusaran spiritual tiba-tiba saja muncul dengan daya hisap yang sangat kuat. Hal itu jelas membuat mereka merasakan ketakutan. Tak lama kemudian Shen Changsen dan juga Li Xuantong sudah mulai masuk ke dalam jangkauan dari pusaran itu dan membuat kecepatan dari keduanya pun menurun drastis, bahkan sampai bergerak mundur beberapa langkah. Mereka berdua memutuskan untuk mengaktifkan kekuatan spiritual dengan begitu ekstrim. Namun pusaran yang muncul berputar semakin cepat dan mulai mendekati keduanya. Li Xuantong pun memutuskan untuk mendorong Shen Changsen hingga bisa melarikan diri. Sementara Li Xuantong sendiri sekarang dengan cepat mulai ditelan oleh pusaran energi spiritual yang datang itu. Semua orang sudah berusaha untuk mempercepat kekuatan ke batas maksimal. Mereka ingin segera lolos dari lautan spiritual dan juga menghindarkan diri dari hisapan pusaran yang datang. Kali ini Shen Changsen sedang berjuang untuk menghindari pusaran itu yang sudah tepat berada di bawahnya. Dia memutuskan untuk melawan dengan energi penuh hingga pusaran itu lama-lama mulai menghilang. Dan pada saat pusaran ini sudah menghilang, Shen Changsen pun bisa bernapas lega. Namun tak berapa lama, dia mulai terdengar suara teriakan dari Muchen, "Hati-hati!" Saat Shen Changsen mengedarkan pandangan, sebuah pusaran berada tepat di sebelah kanannya. Belum sampai dia mengambil sebuah tindakan, pusaran spiritual ini sudah mulai menelan tubuh dari Shen Changsen. Menyaksikan adegan seperti itu, Muchen merasa cukup pusing karena hanya dalam waktu yang begitu singkat, pusaran sudah menelan rekan-rekannya. Namun kondisi pada kelompok lain juga tidak jauh berbeda. Bahkan saat ini yang tersisa hanya kapten dari kelompok masing-masing. Melihat serangan yang begitu mengerikan, Muchen dan juga Luoli mencoba untuk terus fokus. Namun semakin mereka maju, semakin bisa dirasakan jika lautan spiritual yang mereka injak kali ini mulai memiliki sebuah energi yang lebih padat lagi. Dan itu juga mempersulit ketika melakukan perjalanan. Belum lagi Muchen dan juga Luoli serta yang lainnya harus menghindari pusaran-pusaran yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana itu. Tak berapa lama, keringat mulai muncul di dahi dari Muchen. Namun dia masih tidak menyerah dan terus berusaha untuk maju. Di sisi lain, para siswa dan juga dekan yang menyaksikan hal seperti itu dari arena yang besar cukup takjub dengan para kapten dari 4 kelompok masing-masing. Mereka tidak menyangka
jika orang-orang itu akan bisa melawan energi yang berasal dari lautan spiritual cukup lama. Tak berapa lama, Ye Qingling mulai mengatakan, gawat, kakak Mu Chen saat ini telah terjatuh ke dalam pusaran. Senior Lingqi yang berada di sebelahnya pun menimpali, kau tenang saja, kekuatan pusaran sebesar itu tidak akan mampu menjebak Mu Chen. Dan benar saja, tak berapa lama energi yang berwarna hitam mulai keluar dari dalam tubuh Mu Chen hingga dia bisa melepaskan diri dari pusaran yang telah melahap dirinya. Melihat hal seperti ini, Senior Lingqi jelas senang. Namun dia yakin apabila Mu Chen jatuh ke dalam pusaran sekali lagi, maka mereka akan benar-benar mendapatkan masalah yang serius. Melihat Mu Chen berhasil melepaskan diri dari dalam pusaran membuat Luoli segera mendekat dan juga bertanya tentang keadaannya. Mu Chen mengatakan jika dia baik-baik saja, namun mereka lebih harus berhati-hati lagi karena pusaran saat ini telah tumbuh semakin kuat. Jika mereka terperangkap sekali lagi, hal itu akan membuat mereka kehilangan begitu banyak energi untuk bisa keluar, karena sebenarnya pusaran ini telah menyedot kekuatan spiritual di dalam tubuh dari orang yang telah ditelannya. Mendengarkan ucapan dari seorang Mu Chen membuat Luoli yakin jika keadaan dari 3 kapten yang lain pasti juga tidak terlalu bagus. Sementara itu tatapan mata dari Jisuan jatuh pada Mu Chen dan juga Luoli, karena dari keempat akademi hanyalah Akademi Beicang yang mampu mempertahankan 2 orang hingga detik ini. Apalagi sekarang kedua orang itu sudah berani memimpin. Hal ini membuat Jisuan menoleh pada Sui Tianhe dan kemudian mulai merencanakan sesuatu. Mu Chen dan juga Luoli mulai terbiasa sehingga mereka bisa dengan cukup mudah menghindari pusaran-pusaran dan juga melangkah lebih cepat lagi di lautan spiritual. Namun kedua orang itu terus terfokus karena pusaran yang ada terlihat semakin banyak saja dengan frekuensi kecepatan yang juga tidak terduga. Bahkan saat ini di depan, dari sebelah kanan sudah ada pusaran energi yang cukup besar dan siap untuk menelan Mu Chen dan juga Luoli. Hal itu langsung membuat Mu Chen memutuskan mengaktifkan kekuatan petir hitam dari dalam tubuhnya. Sementara Luoli juga telah menggunakan pedang Luosen untuk melakukan tebasan. Ternyata apa yang dilakukan oleh Mu Chen dan juga Luoli itu cukup efektif untuk memberikan ruang bagi mereka melewati pusaran yang besar tersebut. Setelah berhasil menghindari pusaran-pusaran itu, keduanya mulai bisa bernafas dengan lega. Namun Mu Chen sadar jika mereka tidak bisa lagi menggunakan energi spiritual yang terlalu ekstrim, karena jika hal ini terjadi, maka energi spiritual di dalam tubuh mereka hanya akan menjadi pusaran yang jauh lebih kuat. Setelah beberapa saat, Mu Chen serta Luoli mulai bisa melihat jika ketiga kapten dari 3 kelompok mulai mendekatinya. Mu Chen memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun dia sekuat tenaga mulai menekan energi yang berada di dalam tubuhnya untuk beberapa saat ini. Dan tidak disangka sekarang Mu Chen bisa merasakan sebuah getaran aneh dari dalam tubuhnya. Seolah-olah Mu Chen telah mati rasa. Awalnya hanya merasa seperti kesemutan saja. Namun dia mencoba mengabaikan hal itu dan tidak disangka hal ini akan menjadi tidak terduga. Namun setelah merenung, Mu Chen mulai mengerti jika petir itu mulai bolak-balik berkeliaran di dalam nadinya bersama dengan kekuatan yang menekannya. Hal itu membuat Mu Chen berpikir jika hal ini baik untuk dilakukan agar kekuatan di dalam tubuhnya semakin kuat. Karena terlalu larut di dalam hal ini, Mu Chen sampai tidak menyadari jika sekarang Jisuan dan juga Sui Tianhe mulai mendekat padanya. Baik Mu Chen dan juga Luoli tidak menyadari kehadiran dari Jisuan maupun Sui Tianhe. Kedua orang itu bergerak dengan hati-hati demi menghindari pusaran energi yang bisa dirasakan oleh Mu Chen maupun Luoli. Namun tak berapa lama Luoli mulai menyadari akan hal itu. Dia bisa melihat jika Jisuan dan juga Sui Tianhe mulai melayangkan senyuman yang tidak baik. Luoli juga memasang sikap waspada
Namun tak lama kemudian Jisuan berkata, "Meledaklah!" Dan akhirnya serangan dari Jisuan bersama dengan Sue Tianhe diluncurkan pada lautan energi spiritual ini. Hal itu langsung membuat energi yang berada di lautan mulai menunjukkan gejolak yang begitu dahsyat. Mu Chen dan juga Luoli sekarang telah dikelilingi oleh banyak pusaran spiritual, dan dikarenakan pusaran ini begitu dekat, membuat mereka menyatu dan juga membentuk pusaran yang lebih besar lagi. Menyaksikan adegan seperti itu, Wen Qingxuan jelas langsung merubah ekspresi di wajahnya. Dia bisa melihat jika saat ini Jisuan dan juga Sue Tianhe telah mengambil langkah untuk mundur secara perlahan. Namun jari dari kedua orang itu masih terus mengirimkan energi spiritual hingga keadaan di sekitar Mu Chen dan juga Luoli terlihat semakin parah. Menyaksikan pusaran yang telah terbentuk, Jisuan serta Sue Tianhe mulai mengambil sebuah tindakan tegas. Mereka mengeluarkan batu giok dan mencoba untuk menghancurkannya. Pada akhirnya, dar! Pada saat batu giok itu hancur berkeping-keping, sosok Jisuan dan juga Sue Tianhe mulai menghilang untuk menghindari pusaran yang ada. Menyaksikan adegan seperti ini, jelas mereka telah mempersiapkan semuanya dengan begitu rapi. Pusaran yang luar biasa itu semakin mendekat dan membuat Wen Qingxuan bahkan mulai membuka segel dan juga mengepakkan sayap burung phoenix-nya. Hal ini ternyata berhasil membuat Wen Qingxuan menghindari pusaran yang ada. Namun pandangan matanya menatap cemas ke arah sosok Mu Chen dan juga Luoli yang sudah terkepung oleh pusaran spiritual. Di sisi lain, Mu Chen mulai sadar dengan apa yang telah terjadi. Dia yakin jika saat ini hal yang paling penting adalah keluar dari pusaran ini. Merasakan daya hisap yang luar biasa kuatnya membuat Luoli sedikit panik. Dia berencana untuk mendorong Mu Chen jauh ke belakang, karena saat ini Luoli tahu jika perjuangan Mu Chen untuk melawan Jisuan masih belum dimulai. Melihat niat dari seorang Luoli, Mu Chen tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi dan memilih untuk mendorong Luoli agar bisa keluar dari pusaran terlebih dahulu. Mu Chen berpesan pada Luoli jika dirinya akan baik-baik saja dan akan keluar dari pusaran ini. Karena dorongan itulah energi spiritual Mu Chen dimunculkan dan kemudian membuat dia jatuh lebih dalam pada pusaran energi spiritual. Sementara itu di luar lautan energi spiritual, semua siswa mulai membicarakan kelicikan dari Jisuan dan juga Sue Tianhe. Mereka yang memiliki harapan pada Mu Chen sepertinya merasakan sebuah keputusasaan. Namun cara licik ini dianggap sah karena juga dianggap pihak lawan terlalu ceroboh. Raut wajah kekecewaan jelas tergambar dari murid-murid Akademi Beichang. Mereka begitu jijik dengan cara yang digunakan oleh Jisuan dan juga Sue Tianhe. Namun mereka tidak bisa berbuat apapun untuk saat ini dan hanya bisa berharap jika Luoli akan bisa memenangkan pertandingan kali ini. Di sisi lain, bahkan Dekan Taizang merasa amarah di dalam dirinya sudah memuncak. Namun dia juga tidak bisa bertindak dengan cara gegabah. Dia hanya bisa berharap gadis Luoli yang selalu berada di samping Mu Chen akan bisa memenangkan kompetisi kali ini. Kembali pada lautan energi spiritual, saat ini Wen Qingxuan menatap pusaran yang telah menyedot Mu Chen dengan tatapan mata yang cukup cemas. Sementara di sisi lain, Jisuan dan juga Sue Tianhe berdiri di udara dengan bangga karena kerjasama dari keduanya berhasil menyingkirkan seorang Mu Chen. Namun tidak lama kemudian sebuah angin yang cukup cepat keluar dari dalam pusaran membuat mereka terkejut karena Luoli ternyata berhasil keluar dari pusaran besar itu. Namun Jisuan dan juga Sue Tianhe tetap senang karena tujuan mereka bukanlah Luoli tapi Mu Chen, dan apa yang dilakukan keduanya sudah berhasil. Setelah keluar, Luoli pun melayangkan tebasan pedang Luosen ke arah dari Jisuan dan juga Sue Tianhe.
Melihat serangan yang tiba-tiba dari seorang Luoli membuat Jisuan dan juga Sue Tianhe mengibaskan jubah masing-masing hingga energi pedang itu pun bertabrakan dengan kekuatan jubahnya. Akhirnya dar, ledakan yang besar pun terjadi. Menyaksikan hal seperti ini, Luoli semakin ingin melenyapkan Jisuan dan juga Sue Tianhe sepenuhnya. Sementara Jisuan dan juga Sue Tianhe cukup takjub dengan keberanian Luoli kali ini, dan mereka yakin jika Luoli tidak akan pernah bisa menang melawan mereka berdua. Melihat tindakan yang akan diambil oleh seorang Luoli, Wen Qingxuan juga langsung maju dan memberitahukan pada Luoli jika saat ini bukan waktunya untuk melakukan pertarungan. Wen Qingxuan juga menambahkan jika metode yang digunakan Jisuan akan tetap dianggap sah karena Mu Chen dianggap ceroboh. Melihat kedua wanita itu saling berbincang, Jisuan pun mengatakan jika Mu Chen tidak memiliki sedikit rencana licik, maka jangan harap bisa menjadi orang yang kuat. Mendengarkan ucapan dari seorang Jisuan itu jelas membuat Luoli sangatlah muak. Dan kali ini dia tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan atas apa yang dilakukan dua pemuda di hadapannya ini. Wen Qingxuan yang melihat jika Luoli akan mengambil sebuah tindakan, dia tidak akan membiarkan hal itu dilakukan sendirian oleh seorang Luoli. Jisuan dan juga Sue Tianhe yang menyaksikan jika kedua wanita ini akan bergabung. Mereka merasa cukup takut. Apalagi jika serangan dilakukan di tempat ini, maka pusaran energi dari lautan spiritual yang terbentuk pasti semakin besar hingga memungkinkan membuat mereka semuanya tersedot masuk ke dalam pusaran itu. Sue Tianhe juga merasa jika pemuda yang bernama Mu Chen itu terlalu beruntung soal wanita. Bahkan saat ini ada dua wanita cantik yang sibuk membela dirinya ketika Mu Chen berada di dalam masalah. Tak berapa lama Jisuan dan juga Sue Tianhe mulai pergi untuk menghindari Luoli dan juga Wen Qingxuan. Mereka tidak ingin berurusan dengan kedua wanita itu sebelum bisa keluar dari dunia cermin penghakiman. Melihat kepergian dari keduanya membuat Wen Qingxuan langsung menurunkan tombak emasnya. Saat ini pandangan mata cantik Wen Qingxuan mulai mengarah pada pusaran yang telah menelan Mu Chen. Melihat hal ini, Luoli pun segera berkata jika Mu Chen pasti akan bisa keluar dari dalam pusaran itu. Mendengarkan kata-kata dari seorang Luoli jelas membuat Wen Qingxuan tidak yakin, karena jika dirinya yang masuk sudah bisa dipastikan tidak akan bisa keluar dari jebakan pusaran sebesar itu. Meskipun ragu, Wen Qingxuan masih tetap berharap jika Mu Chen bisa keluar dari dalam pusaran tersebut. Namun, mereka tidak bisa hanya diam di sini menunggu Mu Chen untuk keluar, karena jika hal itu terjadi, maka Jisuan akan memenangkan kompetisi ini dengan mudah. Wen Qingxuan kemudian memutuskan mengajak Luoli untuk bergerak sekarang juga. Setelah menyetujui hal itu, Luoli pun bertekad untuk mengalahkan Jisuan dan juga membalaskan dendam atas apa yang telah dia lakukan pada Mu Chen. Mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, selama perjalanan ini tidak ada pusaran yang terbentuk, hanya tekanan yang semakin kuat. Tak berapa lama mereka mulai melihat sebuah gerbang cahaya dan yakin jika gerbang itu adalah pintu terakhir untuk bisa keluar dari cermin penghakiman. Tak berapa lama semua dekan dan juga siswa bisa melihat jika ada 4 cahaya yang cukup terang keluar dari dalam cermin penghakiman. Melihat jika Mu Chen tidak ada membuat sebagian besar para siswa Akademi Beijing cukup kecewa. Namun mereka masih berharap Mu Chen akan datang dan kemudian melawan seorang Jisuan. Sementara di sisi lain, Mu Chen dibawa masuk lebih dalam pada pusaran spiritual yang luar biasa itu. Dan saat ini dia sedang duduk bersila dengan kilatan petir-petir hitam yang menyebar di permukaan tubuhnya. Meskipun Mu Chen sudah mengaktifkan tubuh fisik Dewa Petir di tahap maksimal, namun karena serangan yang bertubi-tubi membuat tubuh Mu Chen mulai mengeluarkan cairan berwarna merah. Dan melihat cairan ini,
Mu Chen pun memutuskan untuk segera melihat ke arah atas. Dia bisa menyaksikan jika pusaran itu berputar semakin cepat. Jika hal ini terus dibiarkan terjadi, maka Mu Chen yakin tubuh fisik Dewa Petir tidak akan bisa bertahan lebih lama. Namun dia juga tidak mau jika harus keluar dari dalam cermin penghakiman dengan membawa kekalahan. Tak berapa lama Mu Chen tahu jika dirinya bisa memanfaatkan pusaran energi ini untuk menjadi jauh lebih kuat. Memikirkan hal seperti itu saja senyuman mulai muncul di wajah Mu Chen. Dia memutuskan untuk segera menutup mata dan kemudian membentuk sebuah segel di tangannya. Dan kali ini simbol petir hitam mulai menghilang. Hal ini menyebabkan kekuatan yang terblokir di luar mulai masuk ke dalam tubuh dari Mu Chen. Dengan begitu mengerikan, Mu Chen bisa merasakan jika rasa sakit akibat serangan energi ini begitu kuat hingga di luar tubuhnya terdapat lapisan-lapisan merah yang menggumpal. Namun hal ini membuat Mu Chen merasa jika tubuhnya bukan melemah, malah menjadi semakin menguat. Meski sakit terus dideritanya, tapi Mu Chen cukup yakin bahwa dia akan berhasil. Sementara di luar cermin penghakiman, semua orang menatap cemas pada 4 orang yang telah berdiri di udara saat ini. Bahkan sekarang Wuling dan juga Wu Yingying tidak menyangka jika Mu Chen akan gagal karena ulah dari Jisuan dan juga Sui Tianhe. Sementara itu kakak dari Tang Tian'er, yaitu Tang Mei'er, masih merasa yakin jika Mu Chen pasti bisa melewati semua ini. Di sisi lain para dekan, khususnya Dekan Taichang, tidak menyangka jika Mu Chen akan gagal. Meski sedikit kecewa, dia masih bersyukur karena kali ini Luoli masih bisa keluar. Namun sebenarnya dia tetap berharap apabila Mu Chen akan muncul saat ini. Sementara itu Dekan Tiansheng ingin pertandingan 4 orang yang telah keluar segera dimulai. Mendengarkan kata-kata seperti itu membuat Dekan Taichang tidak setuju dan dia menganggap jika hal ini terlalu terburu-buru. Dekan Tiansheng yang tahu jika Dekan Taichang masih mengharapkan kehadiran dari Mu Chen pun segera berkata, menurut aturan selama sang juara belum muncul, siapa yang bisa menembus cermin penghakiman itu bisa dianggap lolos. Mendengarkan kata-kata dari Dekan Tiansheng ini membuat Dekan Taichang tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah. Dekan Tiansheng kemudian memutuskan untuk mengumumkan jika pertandingan final akan segera dimulai. Dan pertandingan kali ini tidak memiliki aturan sehingga orang terakhir yang masih berdiri di panggung adalah pemenangnya. Hal ini jelas membuat semua siswa penasaran pertarungan seperti apakah yang akan terjadi berikutnya. Jisuan dan juga Sui Tianhe mulai bergabung untuk mengalahkan Luoli dan juga Wen Qingxuan dengan cepat. Ketika Jisuan dan juga Sui Tianhe mulai membentuk aliansi sementara, saat ini semua orang jadi mengetahui jika Jisuan akan melawan Wen Qingxuan, sementara Sui Tianhe akan melawan Luoli. Melihat lawan yang akan dihadapi, hampir semua akademi mulai mendukung Luoli dan juga Wen Qingxuan. Melihat jika pendukung Luoli dan juga Wen Qingxuan, Jisuan serta Sui Tianhe tidak terkejut karena popularitas yang dimiliki dua wanita ini memang jauh lebih unggul. Wen Qingxuan dan juga Luoli saling berpandangan. Tak lama mereka berdua segera menuju arena di mana Jisuan dan juga Sui Tianhe berada. Melihat jika 4 orang ini telah bersiap, sorak-sorai para pendukung dari kedua tim sudah terdengar begitu megah. Kali ini tatapan mata Sui Tianhe melihat Luoli dan tidak bisa dielakkan jika tatapan mata Luoli terhadap Sui Tianhe cukup menakutkan. Luoli kemudian mengatakan, karena kau sudah berani keluar dari klan Dewa Darah, maka jangan harap kau bisa kembali ke tempat itu. Mendengarkan ucapan Luoli membuat Sui Tianhe semakin yakin untuk membawa Luoli menuju klan Dewa Darah supaya klan Dewa Luo bisa tunduk pada mereka. Tanpa basa-basi lagi Luoli segera melayangkan tebasan dari pedang Luosen hingga pedang itu berhasil mengunci kekuatan merah dari seorang Sui Tianhe. Sementara Sui Tianhe sendiri tidak kenal takut.
Meskipun dia tahu jika pedang Luo Shen merupakan senjata kuno, namun dengan kemampuan Luo Li saat ini tidak mungkin untuk bisa mengerahkan kekuatan penuh dari pedang Luo Shen. Luo Li tidak memberikan jawaban atas perkataan Sue Tianhe dan dia memilih untuk membuka mata serta menggenggam erat pedang Luo Shen. Meskipun tusukan pedang yang dilayangkan Luo Li masih cukup ringan, namun tidak ada yang bisa meremehkan tekanan yang luar biasa dari dalamnya. Sementara itu Sue Tianhe yang khawatir dengan serangan Luo Li segera membentuk sebuah segel tertentu, dan kali ini sebuah dinding cahaya berwarna merah mulai terbentuk untuk memberikan perlindungan pada Sue Tianhe atas serangan pedang Luo Shen dari seorang Luo Li. Hingga akhirnya degar, serangan pedang dari Luo Li itu pun mulai menabrak dinding merah yang diciptakan seorang Sue Tianhe. Pada awalnya Sue Tianhe cukup yakin bahwa dia bisa mengalahkan Luo Li dengan mudah, namun kali ini raut wajahnya telah berubah dengan cara yang tidak biasa setelah melihat jika dinding merahnya mengalami sebuah retakan. Tidak lama kemudian, pung! Dinding merah yang telah diciptakan Sue Tianhe hancur lebur. Energi serangan dari pedang Luo Li langsung menuju ke arahnya, dan akhirnya seras, Sue Tianhe pun terkena serangan pedang dari seorang Luo Li dan membuatnya terpental mundur cukup jauh. Menyaksikan semua ini, semua orang tidak menyangka jika Luo Li sangatlah luar biasa ketika menghadapi musuhnya. Bahkan hanya dalam satu serangan dia bisa melukai seorang Sue Tianhe yang berasal dari klan Dewa Darah. Sue Tianhe pun mengusap bekas luka yang berada di lengannya akibat serangan pedang dari seorang Luo Li. Namun setelah usapan itu, lengan dari Sue Tianhe mulai berubah menjadi merah dan kemudian keluar api yang membara. Setelah api itu benar-benar padam, mereka semuanya bisa melihat jika bekas luka di lengan Sue Tianhe sudah sepenuhnya menghilang. Dan setelah luka ini sembuh, semua orang juga bisa melihat apabila simbol kuno yang berwarna merah mulai muncul di tangan Sue Tianhe. Luo Li bisa melihat jika sebenarnya Sue Tianhe sedang mengaktifkan artefak tingkat rendah dari klan Dewa Darah, yaitu lengan iblis darah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah artefak ini akan menjadi ancaman bagi seorang Luo Li? Dan bisakah Luo Li mengalahkan Sue Tianhe di dalam pertarungan kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.